Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4301. Hanya dengan cara ini dia bisa mendapatkan pil peremajaan yang tersisa di 3 simpul kunci yang tersisa. Untuk mewujudkan keinginannya memperpanjang hidupnya 10 atau 20 tahun. Jordan telah hidup selama lebih dari 90 tahun. Dia adalah manusia yang utuh. Dia segera mengerti alasan Charlie melakukan ini adalah untuk mengendalikan dirinya. Namun, bagaimana dia berani tidak puas dengan penanganan Charlie sekarang? Mau tak mau dia menghela napas dan bergumam dalam hati. Jika Charlie mengendalikanku, setidaknya aku masih bisa hidup. Jika dia tidak mengendalikanku, jalan apa lagi yang harus kulalui selain kematian? Oleh karena itu, dia berkata tanpa berpikir, Tuan Wade, semuanya sesuai keinginan Anda. Saya tidak keberatan. Charlie mengangguk, memandang Kathleen, dan bertanya padanya, Nona Fox, apakah Anda keberatan? Kathleen buru-buru berkata, Aku tidak keberatan. Aku akan mendengarkan pengaturan Tuan Wade. Kathleen juga memahami tujuan Charlie. Mengetahui Charlie melindunginya, dia tentu saja sangat berterima kasih. Untuk sesaat, dia bahkan bertanya pada dirinya sendiri, Tuan Wade sangat baik padaku, dan memikirkan hidup saya. Apa yang harus saya lakukan untuk membayar 1/10.000 kebaikannya? Charlie berkata sambil tersenyum saat ini. Sebenarnya, saya juga memikirkan keluarga Fox. Kalau kamu menghabiskan 200 miliar dolar AS pada satu waktu, itu pasti akan membuat kamu stres. Dan keluarga Fox akan segera menghadapi masalah besar, krisis reputasi, dan membayar kompensasi dalam jumlah besar kepada keluarga para korban. Kalau kamu memberi saya 200 miliar, arus kas pasti akan diregangkan. Dalam hal itu, setelah krisis reputasi ini selesai, bahkan jika kamu ingin keluarga Fox bisa mengatasi kesulitan dan bangkit kembali, tidak ada cukup likuiditas di tanganmu. Berbicara tentang ini, Charlie berkata lagi, namun, kalau kamu mendapatkan pil peremajaan secara bertahap, kamu bisa membayar secara bertahap. Kamu hanya perlu membayar saya 50 miliar dolar AS setiap pembayaran. Untuk kamu keluarga Fox, tentu saja tidak akan ada tekanan. Kathleen berkata dengan tergesa-gesa. Tuan Wade sangat benar. Terima kasih. Tuan Wade, selalu memikirkan keluarga Fox. Jordan segera berkata dengan rasa terima kasih. Tuan Wade, Anda benar-benar penyelamat keluarga Fox. Terima kasih. Meskipun dia mengatakan demikian, Jordan tidak dapat menahan desahan di tengah. Charlie ini benar-benar akan menaruh uang di wajahnya. Dalam 2 atau 3 kalimat, dia dengan sengaja memanipulasi fakta bahwa saya salah, dan memutarbalikkan kebenaran untuk membantu keluarga Fox mengatasi kesulitan. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa begitu berkulit tebal di usia yang begitu muda. Pada saat ini, Charlie memandang Spencer dan Savion lagi. Dia berkata, kalian berdua, mulai hari ini dan seterusnya, kalian harus sepenuhnya bekerja sama dengan semua persyaratan Nona Fox. Dan kalian harus bersinar dalam perkembangan keluarga Fox. Kalau saya tahu apa yang kalian berdua pikirkan, saya akan meminta Istana Wanlong membawa kalian ke Suriah untuk mengalami kebiasaan dan adat istiadat setempat. Saat itu, saya akan memberi kalian tur mendalam selama 5 atau 8 tahun. Suriah akan menjadi rumah kedua kalian. Spencer gemetar ketakutan. Dia berpikir dalam hati, sialan, aku lebih suka tinggal di rumah keluarga Fox dan menjadi anjing untuk Kathleen daripada pergi ke Suriah untuk mengalami apa yang dia sebut adat dan kebiasaan. Kata-kata Charlie Wade ini benar-benar buruk. Hanya saja katakan penjara di penjara. Bagaimana dengan merasakan adat istiadat setempat? Apa yang bisa dialami di tempat itu? Bagaimana dengan perjalanan mendalam 5 tahun dan 8 tahun? Bukankah itu sama dengan 5 tahun dan 8 tahun di penjara? Ketakutan. Dia membungkuk 90 derajat, dan berkata dengan hormat, Tuan Wade,
Yakinlah. Saya, Spencer, bersumpah akan melakukan yang terbaik untuk membantu Kathleen mengelola keluarga Fox. Saya tidak akan pernah melakukan apapun untuk merugikan kepentingan keluarga Fox. Savion juga membungkuk dan berkata, yakinlah, Tuan Wade, saya tidak akan pernah mengecewakan Anda. Oke, Charlie sedikit mengangguk puas, dan berkata, karena kalian sangat baik hati. Aku percaya Nona Fox akan mengatur pekerjaan yang relatif nyaman untuk kalian di rumah keluarga Fox di masa depan. Dengan mengatakan itu, Charlie melihat sekeliling, dan berkata lagi, tapi saya ingin mengingatkan semua orang. Mulai sekarang, jangan melakukan intrik yin dan yang. Jangan belajar dari Homer untuk melakukan kejahatan. Semua orang mengangguk patuh, dan tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Charlie memandang Kathleen lagi, dan memberi saran, Nona Fox di masa depan. Keluarga Fox harus memiliki tim peninjau internal untuk melakukan penyelidikan ketat pada setiap anggota keluarga Fox secara berkala. Jika ada masalah yang ditemukan, kamu bisa memotong kekacauan dengan cepat. Jangan beri mereka kesempatan berkembang. Bab 4302. Dalam pandangan Charlie, syarat pertama untuk kemakmuran sebuah keluarga haruslah kesatuan internal. Keuntungan terbesar dari persatuan adalah dapat menghindari gesekan internal sejauh mungkin, dan menggunakan semua energi keluarga ini untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat. Dalam hal ini, bahkan jika keluarga ini semua adalah petani miskin yang menghadap ke tanah liat dan membelakangi langit, keluarga ini pasti akan mempertahankan tren kenaikan. Namun, jika terjadi perpecahan dan konfrontasi dalam keluarga, sebagian besar energi akan terkuras untuk pertikaian internal. Dengan cara ini, keluarga tidak akan memiliki cukup energi untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat. Juga akan jatuh ke dalam jurang kemunduran karena gesekan internal yang terus-menerus. Jika telah dikonsumsi dalam jumlah besar secara internal, bahkan jika itu adalah harta keluarga triliunan dolar, akan ada hari di mana itu akan habis. Itu sebabnya Charlie mengingatkan Kathleen bahwa dia harus terus mengawasi keluarga Fox dan memastikan bahwa mereka dapat mengikutinya. Begitu masalah ditemukan, dia tidak boleh berhati lembut dan segera membunuhnya di buayan. Kathleen mengerti apa yang dimaksud Charlie. Dia mengangguk berulang kali dan berkata, jangan khawatir, Tuan Wade, pasti akan lebih perhatikan. Charlie melihat Kathleen tampak sedikit gelisah. Dia memberinya pandangan yang menyemangati, dan berkata dengan serius, setelah kamu selesai menangani masalah Homer, keluarga Fox pasti akan jatuh ke dalam jurang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi saya percaya dengan kemampuanmu, kamu pasti akan dapat memimpin keluarga Fox keluar dari palung. Kathleen berkata dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Tuan Wade, atas dorongan Anda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu keluarga Fox melewati palung secepat mungkin. Setelah berbicara, dia berhenti sebentar, menatap Charlie dengan mata berapi-api, dan berkata, di masa depan, jika Tuan Wade memiliki tuntutan pada keluarga Fox, tanyakan saja. Seluruh keluarga Fox tidak akan berani menolak. Charlie mengangguk dan berkata, jika perlu, aku tidak akan sopan kepadamu. Setelah selesai berbicara, dia memandang Jarvis yang berada di samping lelaki tua itu, dan berkata, kamu adalah yang terkuat di antara ahli seni bela diri keluarga Fox. Mulai sekarang, kamu akan melindungi keselamatan Nona Fox. Jarvis buru-buru berkata dengan hormat, Tuan Wade, saya seharusnya kembali ke guru saya untuk menerima perintah. Mulai sekarang, adik saya Casson yang bertanggung jawab atas keselamatan keluarga Fox. Charlie mengerutkan kening, dan berkata, Casson, dia prajurit bintang 5 itu. Jarvis bertanya, apakah Tuan Wade sudah bertemu dengan saudara Casson? Charlie mencibir dan berkata, jika tidak ada yang terjadi, dia seharusnya masih berlutut di ruang makan. Lagi pula, dia memandang Savion dan berkata dengan dingin, kamu panggil Casson. Savion tidak berani untuk tidak patuh, dan buru-buru berkata, Tuan Wade, tunggu sebentar. Saya akan memanggilnya ke sini.
Segera, Savion berjalan mendekat dengan Casson yang kakinya terus berayun. Pada saat ini, Casson memiliki noda putih besar di antara selangkangan kakinya, disertai dengan semburan bau busuk. Sekilas orang dapat menebak bahwa ini adalah urin yang terbentuk setelah dia mengencingi celananya. Ketika Casson melihat Charlie, dia berlutut dengan tak terkendali. Dia tersedak dan berkata, "Tuan Wade, saya telah berlutut di ruang makan atas perintah Anda. Saya tidak berani bangun. Tolong melihatnya demi kesetiaan saya. Tolong pulihkan basis kultivasi saya." Saat dia berbicara, dia menangis tak terkendali. Kultivasi puluhan tahun musnah dalam sekejap. Pukulan semacam ini merupakan bencana bagi Casson. Oleh karena itu, jika dia bisa mendapatkan kembali kultivasinya, dia rela melakukan apa saja. Jarvis tidak pernah membayangkan bahwa juniornya yang bersemangat akan menjadi seperti ini hanya setelah setengah bulan absen. Bab 4303. Dia terkejut menemukan bahwa Casson tidak memiliki jejak kultivasi saat ini. Dia terlihat seperti orang biasa. Ini membuatnya terkejut dan berkata, "Saudara Casson, ada apa denganmu?" Semua perhatian Casson tertuju pada Charlie. Saat dia mendengar Jarvis bertanya, dia menyadari bahwa kakak seperguruannya telah kembali. Dia segera menangis seperti anak yang dianiaya saat bertemu orang tuanya. "Kakak Yuan, kamu akhirnya kembali. Kakak senior Yuan." Jarvis bergegas maju, mendukungnya, dan berkata dengan sedih, "Saudara Casson, ada apa dengan kultivasimu?" Casson menyesal dan berkata, "Saudaraku, saya tidak tahu apa-apa. Siang hari ini, Tuan Wade datang ke rumah untuk jamuan makan. Saya buta dan tidak tahu apa-apa. Saya bertindak lancang di depan Tuan Wade. Tuan Wade menghapuskan kultivasi saya dan memerintahkan saya berlutut di ruang makan sampai sekarang." Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, "Kakak senior, Tuan Wade berkata bahwa seseorang akan datang untuk mengajariku. Itu seharusnya kamu, kakak senior." Jarvis menjadi pucat karena kaget. Dia tahu bahwa Charlie sangat kuat sehingga dia tidak dapat memahaminya. Namun dia tidak menyangka Charlie akan langsung menghapus semua kultivasi Casson. Yang membuatnya semakin sulit percaya adalah bahwa meskipun Casson telah kehilangan kultivasinya, garis meridiannya masih utuh dan tidak menunjukkan tanda-tanda patah atau tergores. Ini berarti kultivasi Casson tidak dihancurkan oleh kekerasan. Hal ini membuat ekspresi Jarvis bergetar. Sebenarnya tidak sulit untuk menghancurkan kultivasi seseorang dengan kekerasan. Selama dia bukan lawan, akan dapat menghancurkan semua meridiannya dengan keras sambil menjatuhkannya. Ini sama saja dengan mematahkan dan urat seseorang. Sederhana dan kasar. Namun, metode Charlie bahkan lebih aneh lagi. Meridiannya utuh, tetapi kultivasinya benar-benar dihapuskan. Ini memberi Jarvis perasaan bahwa Charlie menggunakan semacam kekuatan untuk sepenuhnya menyegel kultivasi Casson. Jika Charlie benar-benar memiliki kekuatan seperti ini, maka dia tidak lagi sejajar dengan para pejuang di dunia. Memikirkan hal ini, dia sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia secara tidak sadar ingin menjadi perantara bagi adik laki-lakinya yang malang. Namun, ketika dia memikirkan kata-kata Casson barusan, dia segera menyadari bahwa karena Charlie memintanya untuk mengajar Casson untuknya, dia tidak bisa langsung memohon kepada Charlie. Jadi, dia memandang Casson, menamparkan wajahnya, dan berteriak dengan marah, "Casson, kamu sangat berani. Kamu bahkan berani menyinggung Tuan Wade. Apakah kamu tidak tahu berapa beratmu?" Casson terkejut dengan tamparan kakak seperguruannya. Namun dia juga dengan cepat mengerti bahwa dia telah membujuk Charlie, dan tidak mungkin untuk keluar dengan aman. Saat ini, dia hanya bisa melakukan segala yang mungkin untuk memuaskan Charlie. Dan kakak laki-laki itu menamparkan sendiri untuk memberi penjelasan pada Charlie. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat menyesal dan berkata, "Kakak senior, saya tahu saya salah. Saya menyinggung Tuan Wade karena kebutaan saya. Tolong hukum saya." Jarvis menamparnya lagi, dan berkata dengan dingin, "Tentu saja aku akan menghukummu. Jika tidak,
Dengan peranmu, apakah kamu masih ingin Tuan Wade melakukannya sendiri? Setelah selesai berbicara, Jarvis diam-diam melirik Charlie. Melihat ekspresi tegas Charlie dan tidak tergerak, dia mengertakkan gigi, bergegas maju, menendang Casson ke lantai, dan mengutuk dengan marah. Hari ini, saya akan memberi pelajaran untukmu, bajingan buta. Setelah selesai berbicara, dia meraih Casson dan menamparkan wajah Casson beberapa kali satu demi satu. Untuk beberapa saat, hidung Casson memar dan wajahnya bengkak karena tepuk tangan terus-menerus. Casson ditampar wajahnya satu demi satu. Alih-alih berani menunjukkan kemarahan, dia tersedak dengan kerendahan hati dan berkata, "Kakak senior benar, ada ribuan kesalahan. Dan itu semua karena kurangnya penglihatan saya. Aku bajingan. Pantas mati." Charlie bisa melihat trik pahit dari dua orang ini, dan berkata dengan dingin, "Oke. Kalian saudara jangan bertindak di depanku. Kamu, Jarvis, prajurit bintang 7 yang agung, menamparkan yang tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa mematahkan satu gigi pun. Apa kamu kira aku, Charlie, bodoh bisa dipermainkan?" Bab 4304. Pertanyaan Charlie membuat Jarvis bingung. Dia tidak bisa menyembunyikan kegugupannya dan berkata, "Tuan Wade, jangan marah. Jika Anda tidak lega, saya akan merontokkan beberapa giginya sekarang. Jika tidak berhasil, aku akan mematahkan kaki anjingnya. Singkatnya, aku pasti akan memuaskanmu." Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, "Tidak perlu. Dia menabrakku tadi siang, dan aku membuatnya berlutut sampai sekarang. Dia pasti sudah menyadari kesalahannya." Begitu Casson mendengar ini, dia segera berlutut dan berkata dengan tulus, "Tuan Wade, saya sadar saya salah. Tolong angkat tangan Anda." Charlie mengangguk dan berkata dengan tenang, "Aku bisa berhenti mengejar kesalahanmu." Setelah mendengar ini, Casson sangat bersemangat. Dia segera berlutut dan bersujud, dan berteriak dengan keras, "Terima kasih, Tuan Wade, atas kemurahan hati Anda." "Terima kasih," Charlie berkata dengan ringan. "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku dengan terburu-buru. Aku memang tidak akan mengejarmu lagi. Tetapi aku tidak akan membantumu memulihkan kultivasimu. Karena ini adalah apa yang harus kamu bayar untuk kesalahan yang kamu buat." Ekspresi Casson yang awalnya bersemangat tiba-tiba menjadi pucat. Dia bahkan memohon dengan sedikit air mata, "Tuan Wade, saya telah berlatih seni bela diri sejak saya masih kecil. Saya berlatih keras selama puluhan tahun untuk mencapai pencapaian yang tidak berartiin. Kalau saya tidak dapat memulihkan kultivasi dasar saya, akan lebih baik mati." Jarvis di samping juga dengan cepat membungkuk dan berkata, "Tuan Wade, meskipun saudara Casson memiliki kepribadian yang panas, memang orang yang setia. Tidak mudah baginya untuk berlatih keras selama bertahun-tahun. Saya harap Anda mempertimbangkan bahwa dia tidak melakukan kesalahan serius. Beri dia untuk membalikkan keadaan." Charlie melambaikan tangannya dan berkata, "Jika itu tidak mudah, maka itu tidak mudah untuk semua orang. Apakah menurutmu hidup Homer begitu mudah? Bukankah dia sudah makan satu gigitan selama lebih dari 20 tahun? Apa ini juga menjadi alasan untuk memaafkannya?" Jarvis terdiam sesaat. Casson hampir pingsan. Baginya, jika kultivasinya tidak dapat dipulihkan, hidupnya pada dasarnya akan sia-sia. Namun, Jarvis tidak lagi berani memohon kepada Charlie untuknya. Karena Jarvis sendiri tidak memiliki persahabatan dengan Charlie. Jadi kata-katanya tidak akan penting bagi Charlie. Pada saat ini, Charlie tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menatap Jarvis dan bertanya, "Sebelumnya ada seorang pria bernama Julian Larson. Dia seharusnya dari gurumu, kan?" Jarvis segera terkejut dan berseru, "Saudara junior Julian. Dia menghilang di Aurus Hill. Apa dia ada di tanganmu, Tuan Wade?" Ekspresi Kathleen tidak berubah. Karena dia sudah menduga bahwa Julian pasti ada di tangan Charlie. Dia tidak menyebutkan masalah ini kepada Charlie adalah karena dia belum menemukan kesempatan yang cocok untuk berbicara. Saat ini, Charlie berkata dengan tenang,
dia memang ada di tanganku. Jika aku ingat dengan benar, kekuatannya tampaknya sedikit lebih buruk darimu. Tapi dia sedikit lebih kuat dari Kessen. Zarvis mengangguk kaget, dan berkata, itu benar, kakak Julian telah menembus menjadi seniman bela diri bintang 6. Awalnya, dia akan menggantikan saya dan terus melayani keluarga Fox. Saya tidak tahu bagaimana dia menyinggung Tuan Wade. Charlie sedikit tersenyum. Dia tidak menyinggung perasaanku. Hanya saja Nona Fox memeras otaknya untuk menyelidikiku di Aurus Hill. Dan kupikir pengawal di sekitarnya menghalangi. Jadi aku mengundangnya untuk tinggal di kandangku selama beberapa waktu. Ekspresi Zarvis saat ini sangat menyedihkan. Meski banyak murid di sekolah masternya, hanya ada beberapa master yang benar-benar bisa menunjukkan tangan mereka. Bab 4305, Zarvis, Julian, dan Kessen adalah andalan perguruan mereka. Charlie mengalahkan 2 dari mereka. Kalahnya 2 orang ini sudah merupakan pelemahan besar bagi keseluruhan kekuatan perguruan mereka. Memikirkan hal ini, Zarvis hanya bisa menahan diri dan berkata, Tuan Wade, 2 junior saya adalah andalan perguruan kami. Tolong jangan balas dendam, terlepas dari mereka berdua. Jika Anda punya perintah, kami tidak akan berani menolaknya. Charlie mengabaikan pernyataan Zarvis. Dia mengulurkan tangan dan berkata, tidak ada gunanya membicarakan hal-hal seperti itu. Jika kamu benar-benar ingin aku melepaskannya, itu bukan tidak mungkin. Tapi kamu harus menerima persyaratanku. Begitu Zarvis mendengar ada kemungkinan tentang masalah ini, dia segera berkata, tolong beritahu saya, Tuan Wade. Apapun kondisinya, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Charlie berkata dengan ringan, ini sangat sederhana. Minta mereka berdua bekerja di Istana Wanlong selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, saya akan mengembalikan kebebasan mereka. Setelah mendengar ini, Kessen, yang berlutut segera berkata tanpa ragu, saya bersedia. Saya bersedia. Selama Tuan Wade dapat memulihkan basis saya bersedia melayani Istana Wanlong selama 3 tahun. Charlie tersenyum, dan berkata, kalau begitu, aku akan memberi 1 malam untuk bersiap. Minta Wan Porter mengaturmu untuk pergi ke Suriah besok. Kessen bertanya, Tuan Wade, untuk tingkat inovatif saya, maukah Anda membantu saya memulihkannya dulu? Atau menunggu sampai saya melayani Istana Wanlong selama 3 tahun sebelum pulih? Charlie bertanya, kalau kamu tidak menghargai, apa yang akan kamu gunakan untuk melayani Istana Wanlong? Kessen segera memahami arti kata-kata Charlie. Dia langsung cepat bersujud dan berkata, terima kasih, Tuan Wade, terima kasih, Tuan Wade. Yakinlah, Tuan Wade, saya akan melakukan yang terbaik untuk melayani Wanlong Istana dan tidak akan pernah mengecewakanmu. Charlie mengangguk, mengulurkan tangannya dan sedikit melambai padanya, dan berkata, ingat, saya dapat memulihkanmu hari ini. Dan jika kamu melakukan kejahatan terhadap saya lagi di masa depan, saya dapat menghancurkanmu lagi. Selanjutnya, saya tidak akan memberikan kesempatan lagi. Kessen berkata tanpa ragu, jangan khawatir, Tuan Wade, saya pasti tidak akan melakukannya lagi. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba membeku. Dia melihat ke tangannya, memejamkan mata dan merasakan sekejap, lalu berkata, kultivasi saya, terpelintir saya telah pulih. Apa, hanya, kenapa bisa tiba-tiba pulih? Setelah itu, dia menatap Charlie, dan berkata dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Tuan Wade. Terima kasih, Tuan Wade. Zarvis terkejut ketika mendengarnya. Setelah melihat lebih dekat, dia menemukan jejaknya pada Kessen. Pada saat ini, lautan yang bergejolak sudah ada di dalam hatinya. Charlie tidak menyentuh Kessen. Dia hanya mengulurkan tangan, dan merusak Kessen begitu saja. Kekuatan macam apa ini? Dia mencapai level yang luar biasa. Charlie juga terlalu malas untuk menyembunyikan kekuatan di depan keluarga Fox dan saudara senior Zarvis. Charlie berkata dengan lantang, setelah aku kembali ke Aurus Hill, aku akan memulihkan kesadaran dan pemikiran Julian.
Saya akan meminta pergi ke Suriah untuk melapor ke Istana Wanlong. Setelah 3 tahun berakhir, Istana Wanlong akan melepaskan mereka. Tetapi jika mereka berdua bermaksud melarikan diri dalam 3 tahun ini, saya pasti akan membunuh mereka. Casson berulang kali menganggukkan janjinya. Dan bahkan Jarvis terus berjanji. Jangan khawatir, Tuan Wade. Mereka berdua akan berusaha mengumpulkan tenaga untuk melayani Istana Wanlong. Dan tidak akan pernah lari di tengah jalan. Charlie mengangguk sedikit. Dan kemudian berkata, satu hal lagi, mulai sekarang. Tidak peduli itu keluarga Fox atau master seni bela diri dari keluarga Fox. Mereka tidak akan pernah memasuki Tiongkok tanpa perintah saya. Kalau tidak peduli siapapun itu, aku tidak akan sopan. Bab 4306. Charlie tahu bahwa di belakang Jarvis dan yang lainnya ada sebuah sekte di bidang seni bela diri. Saat ini, selain beberapa keluarga seni bela diri, tidak ada sekte seni bela diri di Tiongkok. Hampir semua sekte seni bela diri berada di luar negeri. Itu permulaannya mengingatkan Jarvis dan sekte di belakangnya untuk menjauh dari Tiongkok mulai sekarang. Mengenai keluarga Fox, Charlie juga tidak ingin mereka terlalu terlibat di Tiongkok. Lagi pula, begitu keluarga sebesar itu mengalihkan fokusnya ke China, itu pasti akan memicu banyak reaksi keras. Ini mungkin bukan hal yang baik bagi Charlie dan keluarga Wade. Selain itu, Charlie juga tahu bahwa gadis Kathleen ini terlalu pintar. Dia secara tidak sadar ingin menjaga jarak tertentu dari Kathleen untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Baik keluarga Fox dan Jarvis setuju tanpa ragu. Yang paling mereka takuti sekarang adalah kemarahan Charlie. Tidak ada yang mau menantang Yang Mulia. Hanya saja Kathleen merasa agak pahit di hatinya. Sebelum ini dia masih berpikir tentang mentransfer bisnisnya ke Tiongkok di masa depan. Agar dia dapat lebih sering bertemu dengan Charlie. Tanpa diduganya, Charlie sepertinya bisa membaca pikiran. Dan langsung membunuh pikiran di buayan. Saat ini, Charlie tidak ingin terus membuang-buang waktu di rumah keluarga Fox. Dia mendesak Spencer untuk segera menandatangani dokumen hukum, memberikan Kathleen kursi dewan direksi. Setelah itu, Tuan Fox tidak sabar untuk menandatangani surat kuasa, memberi izin kepada Kathleen untuk mengendalikan semua asetnya. Dengan demikian, Kathleen secara resmi menjadi kepala keluarga Fox yang baru. Dan dia adalah kepala Dewan Arah dan Keuangan. Selama kedua hak ini dipegang penuh, tidak ada seorang pun di keluarga Fox yang dapat melakukan apapun untuk mendapatkannya. Ketika semua debu mengendap, Kathleen berinisiatif untuk mengatakan kepada Charlie, Tuan Wade, 50 miliar dolar AS dapat dikirim ke rekening Anda kapan saja. Kapan Anda berencana mengadakan pil peremajaan? Charlie tersenyum dan berkata, saya bisa melakukannya kapan saja. Saya akan memberi kamu rekening saya sebentar lagi. Setelah uangnya masuk, saya akan segera memberi kamu pil peremajaan. Kathleen berkata tanpa berpikir. Oke, Tuan Wade, saya akan segera mengatur pembayaran. Charlie teringat sesuatu, dan berkata, Nona Fox, tunggu sebentar. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Porter. Ketika telepon terhubung, Charlie berkata, Porter, kirimkan saya nomor rekening Istana Wanlong. Saya akan meminta Nona Fox mentransfer 10 miliar dolar AS ke rekening Anda. Porter bertanya dengan heran, Tuan, Anda, apa yang Anda lakukan? Istana Wanlong tidak kekurangan uang. Charlie berkata dengan serius, kamu akan membangun fondasi. Baik perangkat keras maupun perangkat lunak membutuhkan banyak dukungan keuangan. Tentu saja semakin banyak uang akan semakin baik. Kamu juga sudah menginvestasikan banyak tenaga kerja dan sumber daya material di Amerika. Saya tidak bisa membiarkan saudara-saudara di Istana Wanlong kembali dengan tangan kosong. Porter berkata, Tuan Wade, seluruh Istana Wanlong setia kepada Anda. Mengapa Anda harus berada terlalu jauh dari kami? Charlie berkata dengan sangat serius. Bahkan Tuan dan Panglima Perang dalam masyarakat feodal tidak mungkin membiarkan tentara mereka membawa makanan dan rumput mereka sendiri untuk menelepon. Karena Istana Wanlong setia kepada saya
Saya harus memberikan dukungan dana yang cukup. Di masa depan, Istana Wanlong akan semakin mengembangkan kekuatannya, yang akan membutuhkan banyak dana. Kamu bisa menyimpan uang ini untuk pengembangan. Ketika Porter mendengar ini, dia tidak lagi menolak. Dia berkata dengan sangat hormat, "Jangan khawatir, Tuan Wade, bawahan ini pasti akan meningkatkan kekuatan Istana Wanlong ke beberapa level lagi." "Oke," Charlie berkata dengan puas. "Urusan malam ini harus ditangani dengan indah." Porter berseru, "Jangan khawatir, saya telah mengatur banyak orang. Saya tidak akan membiarkan siapapun melarikan diri." Beberapa menit kemudian, 50 miliar dolar AS dari keluarga Fox dikirim ke rekening dolar AS milik Charlie dan Istana Wanlong dalam 2 pembayaran. Charlie menerima 40 miliar, dan Istana Wanlong menerima 10 miliar. Jumlah uang ini bukan apa-apa bagi Charlie. Namun bagi Istana Wanlong, ini adalah dana pengembangan yang sangat berlimpah. Istana Wanlong melakukan banyak pengorbanan fungsional untuk menghemat anggaran dalam rencana pembangunan pangkalan. Namun dengan uang ini, pangkalan Istana Wanlong dapat dibangun sesuai dengan standar tertinggi. Mungkin tidak memakan waktu lama akan menjadi organisasi tentara dengan bayaran terbesar dan terkuat di dunia. Setelah menerima uang, Charlie pun menepati janjinya. Dia mengeluarkan pil peremajaan dan membaginya menjadi 4 di depan Jordan. Bab 4307. Jordan memandang pil peremajaan. Matanya penuh antisipasi. Dia ingin melompat dan memeluk ramuan yang dia impikan. Anggota keluarga Fox lainnya juga menatap dengan mata terbelalak. Mereka semua sudah mendengar tentang efek ajaib pil peremajaan. Dan sekarang mereka semua ingin menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Apakah ramuan ini benar-benar ajaib? Setelah Charlie membagi pil peremajaan, dia menyimpan 3 potong dan menyerahkan seperempatnya kepada Kathleen. Lalu berkata, "Nona Fox, seperempat dari pil peremajaan ini menjadi milikmu. Terserah kamu bagaimana menggunakannya." Kathleen berkata dengan penuh terima kasih. "Terima kasih, Tuan Wade." Setelah itu, dia berbalik dan menatap kakeknya Jordan, lalu menyerahkan pil peremajaan kepada kakeknya tanpa ragu, dan berkata dengan hormat, "Kakek, kamu adalah akar dari keluarga Fox. Dengan semua yang dimiliki keluarga Fox sekarang, kamu layak mendapatkan seperempat pil peremajaan ini. Terimalah." Jordan mengulurkan tangannya untuk mengambil pil peremajaan, merasa bersemangat dan terharu. Kegembiraannya, saya akhirnya mendapatkan pil peremajaan dan kehidupan akhirnya bisa diperpanjang. Sentuhannya adalah cucu yang tidak mengecewakan dirinya. Meskipun dia sudah berkuasa, dia masih menghormati dirinya sendiri. Memberikan cukup banyak wajah. Cucunya memang dengan tulus memperlakukan dirinya dengan baik. Memikirkan hal ini, hilangnya posisi patriark keluarga Fox tidak berdampak negatif padanya. Sebaliknya, dia berpendapat dia akan benar-benar mundur ke baris kedua mulai sekarang. Memakan pil peremajaan dan bernyanyi. Dan setidaknya bisa hidup bahagia 10 atau 20 tahun lagi. Jika cucunya kesayangannya ini dapat terus bekerja keras dan mendapatkan pil peremajaan untuknya lagi, dia bisa hidup 30 atau 40 tahun lagi. Mengenai kepala keluarga Fox, tidak ada yang ketinggalan. Memikirkan hal ini, suasana hati Jordan langsung menjadi cerah. Penemuan pencerahan yang tiba-tiba ini tidak hanya membuka jendela di jantung, namun juga seperti meruntuhkan ruangan di jantung. Jadi, hampir tanpa berpikir, dia memasukkan seperempat pil peremajaan ke dalam mulut, memejamkan mata, dan merasakan kekuatan pil peremajaan yang luar biasa. Meski hanya seperempat pil, efek obatnya masih sangat jelas. Jordan merasa bahwa seluruh tubuhnya tiba-tiba tampak jauh lebih ringan. Tubuhnya yang kelelahan serta semangat yang lesu langsung meningkat pesat dalam sekejap. Ini membuatnya mendapatkan kembali perasaan yang dia miliki beberapa tahun yang lalu. Di usianya, setiap hari dia merasa bahwa tubuhnya tidak sebaik sebelumnya. Sekarang dia bisa mendapatkan kembali masa mudanya. Kulit, semangat, dan kekuatan fisik Jordan semuanya pulih seketika. Melihat kulit Tuan Fox terlihat sangat membaik, semua orang di keluarga Fox terperangah.
Terutama Spencer. Melihat seperempat dari pil peremajaan memiliki efek seperti itu, dia tidak dapat menahan desahan di dalam hatinya. Tidak heran lelaki tua itu rela menghabiskan lebih dari 200 miliar untuk membeli pil peremajaan. Kalau dia bisa mendapatkan sayu pil utuh, dia bisa menjadi 20 tahun lebih muda. Kalau begitu, dia akan seumuran denganku. Segera, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Jika lelaki tua itu bisa mendapatkan lebih banyak pil peremajaan, saya mungkin akan mati lebih dulu dari dia. Memikirkan hal ini, Spencer merasa sedikit sedih. Dia tahu bahwa karena dia sudah dilucuti dan menyerah, dia pasti tidak memiliki kesempatan mendapatkan hal-hal seperti pil peremajaan ini. Saat ini, Jordan sudah menangis kegirangan. Akhirnya dia mendapatkan pil peremajaan sesuai keinginannya. Dalam beberapa tahun ke depan, dia tidak perlu lagi khawatir kematian akan menimpanya. Bersemangat, dia menangis lama sebelum membuka matanya dan menatap Charlie. Dia berdoa dengan rasa terima kasih dan berkata, "Tuan Wade, terima kasih atas kebaikan Anda untuk membangun kembali. Saya akan mengingatnya selama sisa hidup saya." Charlie mengulurkan tangannya, menunjuk ke arah Kathleen dan berkata, "Kalau kamu ingin berterima kasihlah kepada cucu perempuanmu. Dia yang memberi penghargaan pada pil peremajaan." Jordan mengangguk berulang kali. "Saya mengerti." Setelah itu, dia dengan cepat berbalik dan berkata kepada Kathleen, "Kathleen, terima kasih." Kathleen berkata, "Kakek, apa yang kamu bicarakan? Ini sudah tugasku." Jordan tidak bisa menahan desahan dan berujar, "Anak baik, kakek benar-benar mencintai apa-apa." Charlie melihat waktu saat ini, dan berkata, "Sudah larut, saya harus kembali ke Providence. Kamu harus menyelesaikan urusan internal malam ini. Bisa diumumkan secara resmi ke seluruh masyarakat besok pagi. Saya akan menunggu penampilan kamu di TV." Bab 4308. Sesaat kemudian, seluruh keluarga Fox, dipimpin oleh Jordan dan Kathleen, keluar dari villa bersama. Mereka mengantar Charlie keluar dengan hormat. Saat ini, sebuah helikopter sudah lama menunggu di halaman luar pintu. Dikelilingi oleh keluarga Fox, Charlie datang ke helikopter, menoleh ke Kathleen dan berkata, "Oke, lakukan urusanmu." Kathleen sedikit mengangguk, dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, semoga perjalanan Anda menyenangkan." Charlie memandang, dan berkata dengan suara rendah, "Nona Fox, saya akan meminta Porter membantu kamu melalui masa transisi ini. Kamu juga harus waspada terhadap potensi ancaman dari dalam keluarga Fox. Tapi kalau bisa dijinakkan, itu bisa berguna." Kathleen sangat berterima kasih, dan berkata dengan serius, "Terima kasih, Tuan Wade. Saya akan memperhatikannya." Charlie sedikit mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, aku pergi dulu. Telepon aku jika butuh sesuatu." Setelah selesai berbicara, Charlie melangkah ke helikopter. Segera setelah itu, di tengah keengganan Kathleen dan komentar keluarga Fox, helikopter perlahan lepas landas dan terbang menuju timur laut. Begitu Charlie pergi, banyak keluarga Fox akhirnya menghela napas lega. Pada saat ini, Spencer juga merasa selamat dari malapetaka. Seluruh tubuhnya langsung, seolah-olah semua kekuatan telah habis dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hal yang sama berlaku untuk putra Savion. Saat ini, mereka hampir melupakan kematian Homer, dan sangat berterima kasih atas kelangsungan hidup mereka. Jordan juga penuh emosi. Meskipun gagal mendapatkan kembali posisi patriark keluarga Fox, dia mendapatkan pil peremajaan yang paling diinginkan. Sehingga akhir dari masalah ini dapat digambarkan menjadi sangat membahagiakannya. Baginya, tidak ada yang lebih penting dari pil peremajaan. Kematian Homer tidak relevan baginya saat ini. Lagi pula, sampai batas tertentu, dia harus berterima kasih kepada Homer. Jika dia tidak memprovokasi Charlie, dia tidak akan memiliki untuk kembali ke New York, apalagi mendapatkan pil peremajaan. Yang paling dirindukan Kathleen saat ini adalah orang tuanya. Dia langsung bertanya kepada pamannya Spencer,
Di mana keluargaku? Ekspresi Spencer menegangkan. Dia cepat-cepat menjelaskan. Kathleen, orang tuamu dan yang lainnya sudah pindah dari rumah keluarga Fox. Kalau aku mengingatnya dengan benar, mereka seharusnya pergi ke Miami. Ayahmu ingin tinggal di villa yang lebih dekat dengan laut. Mereka semua pergi ke sana untuk berlibur. Kathleen mengerutkan kening dan berkata, saya masih bisa percaya kalau orang tua saya pergi berlibur. Bagaimana dengan adik-adik saya? Mereka semua memiliki posisi dalam perusahaan, kan? Mengapa mereka pergi ke Miami untuk berlibur? Apa mereka tidak bekerja? Spencer tiba-tiba gelisah. Orang tua dan kerabat Kathleen diusir dari keluarga Fox segera setelah dia merebut kekuasaan. Dan saudara laki-laki dan umur yang memiliki posisi sebenarnya di grup juga langsung dipecat tanpa kecuali. Selain itu, untuk mencegah ancaman apapun, Spencer secara eksplisit melarang mereka terlibat dalam kegiatan publik apapun. Dia hanya akan memberi mereka kebebasan setelah dia tahu bahwa keluarga stabil dan lelaki tua itu telah meninggal sepenuhnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dia memaksa keluarga Kathleen pergi ke Miami dan menjadi tahanan rumah. Bab 4309. Sekarang Kathleen telah menjadi kepala keluarga Fox, dengan dukungan Charlie dan Istana Wanlong. Spencer khawatir Kathleen akan membuat perhitungannya setelah musim gugur. Dia sangat gugup di dalam hatinya. Dia menahan khawatir dan berkata, Kathleen, itu benar. Sejujurnya, itu ide saya mengirim keluargamu ke Miami. Saya pikir itu relatif akan lebih meyakinkan bagi saya jika mereka meninggalkan New York. Berbicara tentang ini, dia takut Kathleen akan marah. Dia dengan cepat berkata lagi dengan nada meminta maaf. Maaf, Kathleen, paman juga bingung untuk sementara. Tolong jangan balas dendam. Kathleen telah menebak motifnya melakukan ini sejak lama. Dia sengaja menanyakannya adalah untuk menunjukkannya. Melihat pamannya mengakui kesalahannya, Kathleen berkata, Paman, semua orang di dunia mencari keuntungan. Meskipun apa yang telah kamu lakukan sangat tidak pantas dan bahkan tidak bermoral, tetapi saya dapat memahaminya sampai batas tertentu. Ya, kata Spencer dengan senyum minta maaf. Terima kasih Kathleen, panjang umur untuk pengertian. Panjang umur untuk pengertian. Kathleen berkata dengan acuh tak acuh. Paman, saya tidak perlu mengejar masalah ini. Tetapi kamu harus ke Miami. Minta maaf secara pribadi kepada orang tua dan keluarga saya. Lalu bawa mereka kembali tanpa melewatkan satu kata pun. Oke. Spencer tidak mengira Kathleen akan berpura-pura lembut dan memberikan dirinya langkah maju. Bersemangat di dalam hatinya, dia berkata hampir tanpa berpikir, kalau begitu aku akan bersiap dan terbang ke Miami. Saat dia berbicara, seorang tentara dari Istana Wanlong berlari dan berkata kepada Kathleen, Nona Fox, beberapa mobil polisi datang di gerbang, mengatakan bahwa Inspektur Duncan ingin bertemu dengan Spencer. Duncan, Kathleen sedikit mengernyit, dan berkata, bukankah dia detektif China? Setelah selesai berbicara, dia menoleh ke Spencer dan bertanya, Paman, apakah Anda berteman dengan Duncan? Apakah dia sedang menyelidiki kasus Homer? Spencer dengan cepat berkata, Kathleen, kamu tidak tahu. Sebelum kamu kembali, Tuan Wade menyuruh seseorang menculik Homer, lalu memotong kedua telinga Homer. Dan secara terbuka menuntut angka 200 miliar dolar AS. Savion pergi untuk berbicara dengan mereka, dan mereka mengambil kesempatan untuk menyebarkannya di media sosial. Membuat seluruh dunia tahu tentang penundaan Homer, dan kebetulan Duncan yang bertanggung jawab atas kasus ini. Dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun, dan dia juga sangat tidak sabar. Dia sempat ke sini sebelumnya, saya mengabaikannya. Saya tidak tahu mengapa dia datang lagi ke sini. Setelah mendengar beberapa kata ini, Kathleen tidak bisa menahan napas dengan emosi. Tampaknya Tuan Wade memiliki rencana sejak lama. Dia berada di belakang layar untuk mengobarkan api, hanya untuk membuat reputasi keluarga Fox melakukan pukulan setelah insiden terungkap. Spencer menimpali. Kathleen, Duncan ini bukan lampu hemat bahan bakar. Menurutmu apakah seseorang harus mengirim mereka pergi dulu? Kathleen menenangkan diri.
dan berkata, "Cukup untuk mengelak untuk sementara waktu, tetapi tidak untuk sisa hidupmu. Undang mereka masuk, saya akan membahasnya." Setelah mendengar ini, prajurit Istana Wanlong segera berkata dengan hormat, "Baik, Nona Fox." Kathleen berkata kepada Jordan dan Spencer saat ini, "Kakek, Paman, temani aku bertemu dengan Detektif Lee. Untuk yang lainnya, pergi dan istirahat dulu." Jordan dan Spencer tidak keberatan, dan yang lainnya bersiap untuk pergi lebih dulu. Spencer memanggil putra Savion untuk berhenti, dan berkata, "Savion, kamu siapkan pesawat. Setelah aku menemani Kathleen menemui Detektif Lee, kami pergi ke Miami bersama." Savion berkata dengan cepat, "Oke ayah, saya buat pengaturannya." Sesaat kemudian, beberapa polisi mobil melaju ke pintu masuk utama manor keluarga Fox. Mobil-mobil ini datang jauh ke depan villa utama, dan mereka berjalan ke ruang resepsi di bawah kepemimpinan seorang prajurit dari Istana Wanlong. Begitu dia memasuki aula, Duncan memandang Spencer, dan berkata, "Tuan Fox, waktu 48 jam dari para pelakunya sudah habis. Apakah Anda memiliki petunjuk untuk disinkronkan dengan saya?" Begitu dia selesai berbicara, Duncan tiba-tiba melihat Jordan duduk di sebelah Spencer. Namun Jordan saat ini tampak lebih muda dari terakhir kali dia melihatnya. Dia tidak mengenalinya sekaligus. Ketika dia mengenali Jordan, dia tercengang dan berkata, "Tuan Fox, kapan Anda kembali?" Bab 4310. Sebagai seorang detektif Tiongkok yang berbasis di New York, Duncan sangat akrab dengan Jordan. Selain itu, dia juga mengetahui kisah di dalam tentang perebutan kekuasaan keluarga Fox sebelumnya, bahwa Jordan dipaksa turun oleh putra Spencer. Dan bahkan mendengar bahwa Spencer memberikan hadiah uang kemana-mana untuk membeli nyawa Jordan. Namun, dia tidak pernah menyangka saat ini, Jordan duduk di sebelah Spencer dengan aman dan sehat. Ini membuatnya tiba-tiba mengerti apa yang terjadi di sini. Jordan sedikit melengkungkan tangannya ke arah Duncan saat ini, dan berkata, "Terima kasih kepada Detektif Lee atas perhatian Anda. Saya baru saja kembali malam ini." Setelah selesai berbicara, dia menunjuk ke Kathleen di dekatnya, dan berkata sambil tersenyum, "Detektif Lee, izinkan saya memperkenalkan. Ini cucu kecil tercinta saya, Kathleen. Saya ingin tahu apakah Anda berdua pernah bertemu sebelumnya." Duncan memandang Kathleen, dan berkata dengan sopan, "Halo, Nona Fox, kita pernah bertemu di beberapa acara. Tapi kita belum pernah berbicara satu sama lain." Kathleen juga berkata dengan sangat hormat, "Inspektur Lee, saya juga sudah lama mengagumi nama Anda. Tetapi saya pernah memiliki kesempatan untuk mengenal Anda." Jordan berkata saat ini, "Inspektur Lee, Kathleen sekarang telah resmi menjadi kepala keluarga Fox yang baru. Mulai sekarang, dia yang akan bertanggung jawab atas seluruh keluarga Fox. Jika ada yang harus Anda lakukan, silakan hubungi dia langsung." Duncan bahkan lebih terkejut mendengarnya. Kembalinya Jordan dengan aman ke Amerika Serikat sungguh mengejutkannya. Lagi pula, menurutnya, karena Spencer berhasil merebut kekuasaan, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat Jordan tidak mungkin kembali hidup-hidup. Oleh karena itu, tidak terbayangkan bahwa Jordan hidup kembali hidup-hidup. Bahkan lebih aneh lagi bahwa Spencer menyerahkan posisi patriark, yang dengan susah payah dia bantah, kepada Kathleen. Bayangkan saja, siapa yang begitu bodoh menyerahkan kekuatan yang baru saja direbut dan masih memanas dengan begitu mudahnya. Jadi dia merasa bahwa satu-satunya kemungkinan adalah Spencer menyerahkan posisi patriark dengan terpaksa. Tetapi ini membuatnya semakin bingung. Tuan Fox telah kehilangan kekuatan, dan dia bahkan ingin melakukan segala yang mungkin untuk menghindari dikejar dan dibunuh. Bagaimana dia bisa memaksa Spencer, yang telah mengambil posisi tinggi, untuk turun tahta? Juga, bahkan jika otak Spencer ditendang menjadi tahu oleh seekor hiu, dia tidak akan mau membuat keputusan seperti itu. Mungkinkah ada kekuatan eksternal yang lebih kuat dari Spencer yang membantu Jordan? Setelah banyak pertimbangan,
Sepertinya ini adalah satu-satunya kemungkinan. Memikirkan hal ini, dia memikirkan seluk-beluk perceraian Homer. Dia bahkan lebih heran. Dia percaya bahwa kedua insiden ini penuh dengan teori konspirasi. Dan bahkan mungkin ada semacam konspirasi bahwa dia bisa kembali karena ada koneksi yang tidak terlihat dan tidak berwujud. Jadi, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Spencer. Tuan Fox, apakah Anda sudah memikirkan petunjuk baru tentang keturunan cucu Anda Homer? Mungkinkah para penculiknya tidak datang untuk mendapatkan uang, tetapi untuk hal lain? Spencer berkata dengan malu-malu. Ini, sejujurnya, Detektif Lee, saya tidak tahu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.